kelas 12. Sampai jumpa di pertemuan ke-6. Kita pada pertemuan ke-6 ini akan belajar tentang teks cerita sejarah. Ya. Yang akan kita pelajari adalah pengertian, ciri-ciri, fungsi, jenis teks cerita sejarah, serta memahami unsur intrinsik dan ekstrinsik teks cerita sejarah. Kalau kalian mendengar tentang sejarah, pasti yang akan kalian pikirkan itu adalah bagaimana tentang sejarah sebuah bangsa, atau misalnya teringat tentang masa lalu, ya kan, sejarah identik dengan masa lalu. Nah, di sini kita akan belajar tentang teks cerita sejarah. Apakah itu teks cerita sejarah? Teks yang di dalamnya menjelaskan dan menceritakan tentang fakta dan kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal atau latar belakang terjadi sesuatu yang memiliki nilai sejarah. Ingat ya, memiliki nilai sejarah. Nah, cerita sejarah bisa berupa tokoh pahlawan dan sejarah sebuah bangsa, ya. Ciri-ciri teks cerita sejarah: yang pertama, disajikan secara kronologis, berarti berurutan berdasarkan kejadian, ya. Contoh di sini, cerita yang disajikan haruslah berurutan sesuai dengan waktu kejadian. Misalnya menceritakan peristiwa pada tahun 45, 46, 47, berurutan dia. Lalu yang kedua, bentuk teks cerita ulang atau recount. Karena ini merupakan teks cerita sejarah, maka bentuk teks yang ditulis merupakan pengulangan cerita dari peristiwa sejarah di masa lalu atau menceritakan kembali peristiwa sejarah di masa lalu. Yang ketiga, isi berupa fakta. Teks cerita sejarah merupakan penceritaan kembali peristiwa sejarah di masa lalu, karena isi dari teks haruslah peristiwa yang benar terjadi di masa lalu dan bukan merupakan sebuah rekaan atau bersifat imajinasi atau hayalan. Jenis teks cerita sejarah ada dua. Yang pertama, sejarah fiksi. Yang kedua, sejarah non-fiksi. Sejarah fiksi ada novel, cerpen, legenda, roman. Yang kedua, sejarah non-fiksi ada biografi, autobiografi, cerita perjalanan, dan cerita sejarah. Nah, sejarah fiksi yaitu tadi novel, karya fiksi prosa yang ditulis secara naratif, umumnya bentuk cerita. Penulisnya disebut novelis. Cerpen adalah cerita pendek berbentuk prosa naratif. Lalu legenda, cerita yang prosa rakyat yang dianggap oleh sebagian orang merupakan sesuatu yang benar-benar terjadi. Lalu roman adalah jenis karya sastra berbentuk prosa yang melukiskan perbuatan pelakunya menurut watak dan jiwa masing-masing. Sejarah non-fiksi ada biografi. Kalian sudah sering mendengar biografi kan? Yaitu keterangan kehidupan seseorang yang ditulis oleh orang lain. Kebalikannya, kalau dia ditulis oleh diri sendiri disebut autobiografi. Lalu ada cerita perjalanan, adalah teks yang menceritakan tentang perjalanan. Lalu catatan sejarah adalah teks yang menceritakan fakta atau kejadian masa lalu yang menjadi latar belakang sesuatu mempunyai nilai sejarah. Nah, fungsi teks cerita sejarah. Fungsi rekreatif, memberikan rasa gembira atau senang kepada pembaca. Inspiratif, memberi inspirasi. Fungsi instruktif, sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Lalu edukatif, sebagai petunjuk dan pelajaran kehidupan bagi manusia dalam berperilaku. Unsur intrinsik. Nah, kalian sudah pernah belajar unsur intrinsik cerpen ya. Unsur intrinsik adalah unsur yang secara langsung membangun sebuah teks cerita. Dari dalam, membangun dari dalam. Ada tema, alur, penokohan, sudut pandang, latar, amanat, dan gaya bahasa. Yang kedua, ada unsur ekstrinsik, yaitu unsur yang berada di luar karya fiksi yang mempengaruhi lahirnya karya namun tidak menjadi bagian di dalam karya fiksi itu sendiri. Ada unsur agama, budaya, politik, ekonomi, pendidikan, psikologis, dan sosial. Ini tidak usah terlalu menjelaskan ya. Nah, sampai jumpa Jumat depan di pertemuan ke-7. Kita akan belajar tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks cerita sejarah. Selalu ingat untuk jaga kebersihan, rajin cuci tangan, pakai masker, dan menerapkan pola hidup sehat. Sekian, terima kasih.